tahun 2015-2016 Bung Toel mendapatkan hadiah spesial dari FIFA. Kita tahu kan masa itu masa kayak gimana Indonesia akhirnya diselamatkan oleh presiden tercinta kita, Bapak Joko Widodo. Justin Hubner dipastikan akan absen saat melakukan laga melawan Arab Saudi. Istilah rek, yang penting si ono JITSES dan lain-lain. Gara-gara Bung Nova, Coach Nova menyampaikan tentang IQ untuk para pemain tim nasional Indonesia, akhirnya Bung Toel pun juga angkat bicara. Jangan mengeneralisasi. Ya gak digeneralisasi lan jenenge timnas iku wis duwe pola pikir yang cerdas, otomatis dia dibantu oleh IQ yang luar biasa juga. Kalau kamu menyampaikan kecerdasan itu tidak berdasarkan IQ, gak mesti IQ api, aku mesti cerdas. Loh ya apa sih rek? Namanya kecerdasan pasti didukung mutlak oleh IQ-nya yang tinggi. Kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Aku wis suwe lama banget tidur di dalam goa, lama nggak muncul, lama nggak bikin konten, dan akhirnya kita akan membahas lagi tentang tim nasional Indonesia. Lagi-lagi ketika ada seseorang yang berusaha menggembosi tim nasional Indonesia, maka aku yo melu-melu ngomong, melu-melu tak sliding tackle. Yang pertama, sebelum kita mengacu pembahasan tentang persiapan tim nasional Indonesia dalam melakoni laga pertama pada round ketiga Piala Dunia saat akan bertandang ke Arab Saudi, kita akan membahas tentang apa yang disampaikan Bung Toel beberapa hari yang lalu. Sebenarnya aku ki wis Jawa mbak mau wales ngomong wong siji iki. Tapi masalahnya karena ini demi negara, demi bangsa dan kemajuan tim nasional Indonesia, saya kira saya nggak mau membela tim nasional Indonesia. Karena tanpa saya bela pun tim nasional Indonesia sudah dipegang para ahlinya dan semua tahu hasilnya saat ini seperti apa. Ketika Bung Toel menyampaikan dia mendapatkan hadiah dari FIFA langsung pada tahun 2015-2016, kita tahu sepak bola Indonesia lagi hancur-hancurnya. Tapi dia bangga banget karena mendapatkan sebuah hadiah jaket merek Adidas, tapi yang ada logonya FIFA. Katanya sih gak semua orang mampu dan bisa mendapatkan jaket ini. Jarine ngono sih. Tapi bagiku, kalau ketika kamu bangga mendapatkan sesuatu, tetapi di saat itu juga tim nasional itu sedang hancur, bahkan tidak adanya sepak bola Indonesia karena di-ban oleh FIFA, yang wateli ku jeneng rek. Oke. Berikutnya, ketika Coach Nova ada sesi podcast dengan Bapak Arya Sinulinga, dia menyampaikan untuk syarat menjadi masuk tim nasional Indonesia adalah salah satunya IQ-nya harus ngene. Di sisi lain, tinggi badan wajib dan lain-lain. Tapi yang paling difokuskan kalau kita berbicara IQ, saya kira saya sangat setuju. Kenapa? Karena ketika orang ini mempunyai tingkat IQ-nya rata-rata di atas 2,9 atau kalau bisa 3 lebih, itu secara otomatis otaknya, spontanitas dalam mengambil sebuah keputusan pun juga akan lebih bagus dibandingkan orang yang mempunyai IQ di bawah 2 ataupun di bawah 2,5. Lucunya, si Bung Toel ini pun menganggap itu sebuah diskriminasi untuk pemain nasional. Ya bagi saya enggak lah. Namanya kita itu untuk membela negara, apalagi yang dicomot hanya 11 orang. Ya harus benar-benar terseleksi, harus selektif. Jadi ketika ini nanti dilakukan seleksi secara istilahnya struktur dengan step-step yang memang sudah ditentukan, saya kira hasilnya pasti akan maksimal juga. Lalu dia membandingkan, berbicara
Apakah para pemain naturalisasi itu juga dites IQ? Ya, kalau kita melihat secara permainan teknis di lapangan, saya kira IQ mereka juga pasti, aku yakin di atas 3 atau minimal 29 lah. Kenapa? Mereka mampu ketika harus mengambil keputusan, ketika harus mengambil ruang mana yang harus diisi, ketika mereka memposisikan bahwa bola ini nanti akan dialirkan kemana, mereka mampu untuk melakukan itu semua. Apakah itu karena didorong kecerdasan? Pasti iya. Akan tetapi kecerdasan itu akan muncul secara spontanitas ketika didukung oleh IQ-nya yang tinggi. Oke, teko kene wis paham, yo wis ngono tok ae. Berbicara tentang IQ. Selanjutnya, wis aku gak ngurusi Bung Tono. Asli aku males ngomong wong iki, tapi masalahnya dia itu selalu mengkritik tapi tidak memberi solusi. Oke, memberi saran, kritikan ketika itu membangun untuk perbaikan sepak bola lebih baik khususnya timnas, aku akan mendukung. Tapi kalau tujuannya untuk menggembosi, yo wis sikat ae ngono lho. Arhan Pratama wis gak usah dibahas iku bener apa enggak, apakah itu benar atau tidak kita sama-sama nggak tahu permasalahan. Yang penting tetap support Arhan Pratama tetap menjadi pemain tim nasional yang top. Karena kita tahu dari beberapa pemain lokal yang mempunyai tingkat stamina selalu stabil di atas rata-rata, ada beberapa pemain yang pasti Asnawi Mangku Alam, termasuk Marcelino dan juga Pratama Arhan. Karena untuk staminanya ketika dicek pakai BH yang hitam yang dipakai itu, stamina dari Pratama Arhan, Asnawi dan juga Marcelino ini mempunyai tingkat rata-rata stamina yang stabil selama 90 menit, gak berkurang. Keren toh, lu yopo aset negara itu. Oke. Saat ini kita akan membahas tentang persiapan tim nasional Indonesia untuk melakoni laga pertama di round ketiga saat bertandang ke King Abdul Aziz Arab. Wah, yang pertama, tiket udah sold out. Ojo ngira wong Indonesia gak ono nang kono. Orang Indonesia itu dimanapun selalu ada, wis ngowobeki sembarang-barang. Termasuk di Arab, saya kira banyak sekali orang-orang yang bekerja di sana sebagai sumber devisa negara. Saya yakin semua akan turun tumplek-blek di stadion Abdul Aziz. Untuk supporter saya kira wis nggak usah diragukan lagi. Indonesia, Garuda Indonesia itu nek wis main fanatike pol-polan untuk supporternya. Berikutnya para pemain. Kali ini kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar lagi, Justin Hubner tidak akan bisa ikut bertanding saat melakoni laga ini. Dan juga Martin Pais, karena ya memang belum waktunya, karena proses pendaftaran kemarin memang kurang tepat, alias kasep, alias telat. Tapi di lini belakang Indonesia sudah mempersiapkan, ada nama Nadeo Argawinata dan juga pastinya si kecil mungil tapi pencolotannya daur-dur, tepisannya top saat menepis tendangan dari Korea Selatan kemarin. Siapa lagi kalau bukan Hernando Ari dari Persebaya Surabaya. Di lini belakang pasti Rizky Ridho dari Persija Jakarta ini nggak akan tergantikan, yang nantinya pasti akan mendampingi J.Itzes. Meskipun ya kemarin agak kecewa karena sebelum mau berangkat ke Arab, J.Itzes melakoni laga pamungkasnya sebelum melawan Arab Saudi, melawan Torino kemarin, kalah 1-0 meskipun sangat menyakitkan karena gol tercipta 4 menit sebelum pertandingan selesai. Tapi setidaknya luar biasa pada laga perdana J.Itzes mampu membuat benteng pertahanan Venesia tidak kebobolan dengan skor gajah mata. Meskipun di laga kedua kalah dengan Lazio, yang mana kita tahu Lazio wis mbah-mbahan Liga Italia lah. Di sana nanti kemungkinan besar akan didampingi oleh Nathan Cho atau Sandy Walsh. Kita akan melihat strategi apa, taktik apa yang akan ditampilkan oleh Coach Sintayong, karena kita tahu Coach Sintayong ini bener-bener secret ngono loh, secret banget.
rahasianya begitu luar biasa. Ketika kita mampu untuk memprediksi, menganalisa bahwa ini nanti akan ada mungkin akan dipasang 4, 5, 1 atau 3, 5, 2 atau 4, 4, 2, kita nggak pernah tahu. Ketika di statistik itu udah tertulis di situ 3, 5, 2, ternyata fakta di lapangan juga berubah strategi itu. Jadi kita tunggu apakah di belakang nanti CHS akan berdampingan dengan Rizky Ridho, ada Nathan Cho ataupun Sandy Walsh, masih ada nama Sen Patinama. Yang pasti di lini tengah kita percaya masih ada sang Profesor Tom Hai. Wih, ngeri, seneng aku ambil permainannya. Ini kalau kita berbicara IQ, kita bisa memperhatikan permainan dari sang profesor. Dia tidak terlalu lari kencang, tapi kita lihat wajah dia ketika dia tidak megang bola. Dia toleh kanan, toleh kiri, lihat ke belakang, lihat ke depan. Dia memperhatikan ruang mana yang nantinya akan bisa membuat sebuah peluang. Inilah yang dimaksud dengan kenapa Timnas Indonesia harus mempunyai tingkat IQ yang cukup tinggi. Itu tadi, pengambilan keputusan, pengambilan bagaimana ruang ini akan bisa membuka untuk menciptakan sebuah peluang, di sini dibutuhkan. Mungkin akan berdampingan dengan Marcelino yang didorong agak ke depan sakcerit, ya kan. Wes iku keren, meskipun nanti mungkin entah Nathan Cho ataupun Ivar Jenner. Kita tahu Ivar Jenner juga penampilannya selama bermain untuk tim nasional Indonesia keren. Sisi kanan, sisi kiri sudah tidak ada nama duo kembar Yakob dan Yance Sayuri. Nggak tahu alasannya apa kok mereka tidak diikut sertakan. Kemungkinan besar seperti biasa di lini gelandang serang kanan wis biasa nang sayap iku ono Asnawi sing playone ngawene. Karena saiki lagi gacor-gacornya di Liga Thailand. Asnawi luar biasa, beberapa assist diberikan untuk timnya di Thailand. Kiri pasti ada Pratama Arhan. Meskipun nantinya akan berdampingan dengan Sen Patinama, kita belum tahu nanti strategi apa yang akan diturunkan oleh Coach Sintayong. Di lini gedor saya yakin Rafael Strijk akan menjadi starter. Karena di klubnya yang baru Rafael Strijk pun juga menjadi starter. Terus keren. Ketika para pemain ini akan semakin banyak jam terbang, maka pemain ini pun juga akan mampu untuk secepat mungkin beradaptasi dengan teman-temannya yang baru. Karena kita tahu ada Ragnar dan juga Sananta. Kemudian ada Hoki Caraga yang dipanggil kembali oleh Coach Sintayong untuk mendampingi, entah nanti yang dipasang starter Rafael ataupun Ragnar. Yang pasti saya yakin Ragnar dan Rafael akan dipasang lebih terdahulu dibandingkan Sananta dan juga Hoki. Kalau berbicara striker, tim nasional Indonesia juga memanggil pelatih khusus striker dari Korea Selatan. Bahkan di sini pun Bung Toel pun juga menyampaikan buat apa memanggil itu. Kalaupun Sintayong ini manggil untuk pelatih khusus striker, berarti dia mengakui kegagalannya. Hey bro, kalau kamu berbicara nih koyok ngono, sekelas Manchester United iku lo juga menggunakan pelatih khusus striker. Jadi itu memang wajar ketika ujung tombak lini gedor iki mandul, ya memang wajib lah. Apalagi Indonesia sampai mulai aku lahir ceprot sampai tua sama ini belum pernah melihat ada striker yang benar-benar house goal kecuali Christian Gonzalez. Aku seneng ambek wong iki anjir. Maksud tuh elus saiki sing gacor main nang Liga Tarkam, gak peduli apa-apa, yang penting bahagia, tetap excited dalam dunia sepak bola. Oke, sayap belakang, tengah, depan sudah kita bahas. Bagaimana peluangnya? Saya yakin ketika ini nanti para pemain mampu untuk menerapkan apa yang diberikan oleh Sintayong, instruksi rahasia Sintayong ini mampu untuk diterapkan secara maksimal. Saya kira kalau orang lain, komentator lain menganalisa bahwa untuk 1 poin aja udah cukup, bagi saya enggak. Harus 3 poin dibawa pulang untuk persiapan tanggal 10 melawan Australia. Kita tahu
ketika kita sudah masuk round 3, apalagi kita nanti loss, semuanya tuh tim gak ada yang lemah. Wis istimewa, jos kabeh tim. Di sini kita akan bertemu Arab Saudi, Australia, Bahrain dan juga China. Semua mereka langganan Piala Asia kecuali Indonesia. Keempat tim ini semua sudah langganan Piala Asia dan Piala Dunia. Jadi Indonesia benar-benar pendatang baru yang dianggap sebagai kuda hitam. Jadi ya udahlah, yang terpenting saya dan teman-teman netizen yang budiman semua lah iso optimis, karena saya sendiri optimis dengan skema dan juga komposisi tim nasional Indonesia saat ini. Saya yakin Indonesia akan mampu mengalahkan Arab Saudi. Salam sehat, salam waras. Indonesia juara.